Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatannya di rumah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan belajar kembali buku tematik kita, buku tema 3. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Ayo anak soleh-soleha, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang waktunya kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini. Anak soleh-soleha, pagi hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 1, fokus pembelajaran IPA. Dan pada pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Anak soleh-soleha, kita akan belajar IPA dengan fokus pembelajaran 1 dan 3. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan guru dan pemberian tugas, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Jadi, anak soleh-soleha, pagi hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Sudah tahu kan? Pagi hari ini di pembelajaran IPA, kita akan belajar keseimbangan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Anak soleh-soleha, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang.
Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuh dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Gambar di samping adalah proses cara membuat atau menanam padi, mulai dari hari pertama sampai hari 132 hingga beras berubah menjadi nasi dan siap dimakan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi makhluk hidup. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Dalam lingkungan terdapat dua unsur, yaitu makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, matahari, tanah, angin, dan air. Lingkungan ada dua macam. Yang pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami yaitu lingkungan yang sudah ada di alam. Dan yang kedua, lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem akan baik jika terjadi hubungan yang seimbang antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebaliknya, ekosistem akan rusak jika keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan dirusak atau diganggu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, adapun faktor-faktor yang membuat keseimbangan lingkungan. Faktor alam. Faktor alam yang dimaksudkan contohnya bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Faktor manusia. Faktor manusianya contohnya membuang sampah sembarangan, kebakaran hutan, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan. Baik anak soleh-soleha, kita lanjut di cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan ada 4. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak buang sampah sembarangan. Yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Tumbuhan yang hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Jadi anak soleh-soleha, sekarang kita masuk di bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tadi kita membahas tentang keseimbangan lingkungan. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar.
Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Yang ketiga, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat, batang. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang. Batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kelima, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buah. Ustazah ulangi, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji yang akan berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Ayo membaca. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Antara lain, Ustazah ulangi. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya, tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Anak soleh-soleha, waktunya pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha di rumah yang pertama, berikan 3 contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan beserta akibat yang ditimbulkan. Kemudian
Berikan solusi atas aktivitas tersebut. Yang kedua, tuliskan salah satu upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Jadi, anak soleh-soleha, tugas Ananda pada pagi hari ini ada 2. Semoga anak soleh-soleha bisa menjawabnya dengan benar. Nah, anak soleh-soleha, itu saja yang Ustazah bisa jelaskan pada pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha di rumah bisa mengerti, bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.